Bergabunglah dengan saya saat saya menghadapi tantangan untuk bangkit dari kegagalan dan mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bangkit dari kegagalan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian, ketahanan, dan tekad yang kuat untuk bangkit kembali setelah jatuh. Namun saya percaya bahwa pada saat-saat tergelap inilah kita menemukan kekuatan kita yang sebenarnya, karakter kita yang sebenarnya, dan potensi kita yang sebenarnya. Salah satu ketakutan terbesar yang dimiliki orang tentang kegagalan adalah bahwa mereka akan dihakimi, ditolak, atau diejek oleh orang lain. Mereka takut orang lain akan berpikir bahwa mereka tidak cukup baik, tidak mampu, atau tidak berbakat. Namun sebenarnya, kegagalan adalah bagian alami dari pertumbuhan, dan ini adalah sesuatu yang dialami oleh setiap orang sukses pada suatu saat dalam hidup mereka. Kesalahpahaman lain tentang kegagalan adalah bahwa kegagalan mendefinisikan nilai kita sebagai manusia. Kita berpikir bahwa jika kita gagal, kita tidak cukup baik, kita tidak layak, atau kita tidak dapat dicintai. Tapi itu tidak benar. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan definisi tentang siapa kita sebagai manusia. Kita jauh lebih dari sekadar kegagalan. Kita mampu melakukan lebih dari apa yang telah kita capai sejauh ini. Kita juga takut bahwa kegagalan akan menimbulkan rasa malu atau rasa rendah diri. Kita takut orang lain akan melihat kita sebagai pecundang, gagal, atau menyerah. Namun sebenarnya, kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan, dan setiap orang sukses pernah mengalaminya pada suatu saat dalam hidupnya. Dan akhirnya, kita takut bahwa kegagalan akan membatasi potensi kita, bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan atau mewujudkan impian kita. Namun sebenarnya, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Saya ingat ketika saya pertama kali memulai karir saya gagal total. Saya sangat buruk dalam hal itu, sehingga saya pikir saya tidak akan pernah berhasil. Namun alih-alih menyerah, saya menggunakan kegagalan tersebut sebagai kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Dan coba tebak, itu berhasil. Saya mulai menjadi lebih baik, saya mulai lebih percaya diri, dan saya mulai mencapai tujuan saya. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam kesejahteraan ketika ia mulai menulis bukunya. Dia ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya ada satu penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Dan kita semua tahu bagaimana hasilnya. Dia sekarang menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Thomas Edison, penemu bola lampu, gagal lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya berhasil. Ketika ditanya tentang kegagalannya, dia berkata, "Saya tidak gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa berita TV, namun ia tidak menyerah. Dia kemudian menjadi salah satu tokoh TV paling sukses di dunia. Saya ingat saat saya menyadari bahwa saya telah menjalani hidup saya berdasarkan ekspektasi orang lain. Saya begitu fokus untuk menyenangkan orang lain, sehingga saya lupa apa yang saya inginkan, dan apa yang saya sukai. Itu adalah momen yang menakutkan, tetapi juga momen yang membebaskan. Saya menyadari bahwa saya memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang saya inginkan, untuk mengejar impian saya, dan untuk mengejar hasrat saya. Sejak saat itu, saya mulai fokus pada apa yang benar-benar saya inginkan. Saya mulai mengambil risiko, menghadapi ketakutan saya, dan mendorong diri saya melampaui batas kemampuan saya. Dan tahukah Anda, itu sangat menggembirakan. Saya mulai merasa hidup. Saya mulai merasa bahwa saya menjalani hidup saya dengan sengaja. Pelajaran terbesar yang saya pelajari dari kegagalan saya adalah bahwa kegigihan adalah kuncinya. Ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menjadi berbakat, dan bukan tentang menjadi sukses. Ini tentang menjadi konsisten, tentang menjadi tangguh, dan tentang tekad. Jadi, zoom pontingosiman. Jadi, apa hal terpenting yang dapat Anda lakukan setelah mengalami kegagalan? Anda bisa menyerah, atau Anda bisa bangkit dan mencoba lagi. Anda bisa membiarkan kegagalan mendefinisikan diri Anda, atau Anda bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Saya ingin memberikan Anda sebuah tantangan hari ini. Bagikan dengan saya di kolom komentar di bawah ini, kisah Anda dalam mengatasi kegagalan. Apa yang Anda pelajari darinya? Bagaimana Anda bangkit kembali? Dan saran apa yang akan Anda berikan kepada orang lain yang sedang mengalami masa-masa sulit? Mari ciptakan komunitas orang-orang tangguh yang tidak takut untuk berbagi cerita,
yang tidak takut menjadi rentan, dan yang tidak takut untuk menginspirasi orang lain. Dan jika Anda ingin lebih banyak konten motivasi seperti ini, pastikan untuk melihat video saya yang lain tentang mengatasi rasa takut, membangun kepercayaan diri, dan mencapai tujuan Anda. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.